Baiklah, kita ke informasi selanjutnya. Pemberantasan perusahaan pinjaman online ilegal masih terus bergulir. Dari penggerebekan yang dilakukan polisi, jumlah tersangka kembali bertambah. Usai melakukan penyelidikan mendalam, aparat Polres Metro Jakarta Pusat akhirnya menetapkan 6 orang dari 56 pegawai pinjaman online ilegal yang digerebek di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat sebagai tersangka. Mereka memiliki peran berbeda, 2 diantaranya bertugas sebagai penagih utang. Ke-6 tersangka mendapat keuntungan 12% dari penagihan yang dilakukan. Polisi masih memburu 2 warga negara asing yang diduga sebagai pemilik dari pinjaman online ilegal tersebut. Sementara itu, tim Siber Ditreskrim Suspolda Jawa Barat akhirnya menangkap senior manajer perusahaan pinjaman online ilegal yang digerebek di Sleman, Yogyakarta. Ia berperan mengendalikan seluruh kegiatan pinjaman di kantor yang menaungi 23 aplikasi perusahaan pinjaman online. Dalam penangkapan yang dilakukan di sebuah apartemen di Jakarta Selasa pagi, polisi juga mengamankan laptop dan ponsel. Didapatlah senior manajer dengan inisial RSO, yang mana posisinya adalah di atas daripada asisten manajer yang kemarin di Yogyakarta, dan sekaligus kami tetapkan sebagai tersangka. Sejauh ini sudah 8 tersangka yang telah ditetapkan Polda Jabar. Pengembangan kasus akan terus dilakukan untuk mengejar sang pemilik dan investor pinjaman online ilegal ini. Tim Liputan Indosiar melaporkan. Kita harapkan semoga petugas kepolisian dapat memberantas pinjol yang meresahkan masyarakat ini. Ustadz, pinjol ini sangat meresahkan. Menurut pengakuan para korban, mereka bahkan harus membayar berkali-kali lipat dari uang yang mereka pinjam dari aplikasi pinjaman online ini. Bagaimana menurut Ustadz? Ya, secara prinsip pinjam-meminjam itu adalah untuk kebaikan orang yang sangat membutuhkan. Sehingga motivasi orang yang memberikan pinjaman kan untuk membantu sahabatnya. Bagaimana mungkin orang membantu malah memberatkan, bahkan memaksa, bahkan meningkatkan bunganya sampai seorang yang meminjam itu harus kewalahan. Disinilah modus yang digunakan. Sesungguhnya bukan memberikan pinjaman, tapi betul-betul mempersulit manusia. Betul-betul orang itu terlilit dengan hutang. Kalau sudah terlilit dengan hutang tentu akan berat. Ia tidak bebas menjalankan aktivitasnya, bahkan mungkin ia dalam sepanjang masa itu selalu dihantui oleh perasaan-perasaan tidak nyaman, nanti bagaimana kalau saya ditagih dan sebagainya. Disinilah kenapa kemudian pinjaman online itu harus kita ekstra hati-hati. Beda dengan offline meskipun hampir sama, karena di sini kita tidak jelas, apalagi dikatakan banyak ilegal. Secara legalitas tentu ini bertentangan dengan hukum dan undang-undang kita. Demikian juga prakteknya ternyata bukan meringankan, bukan membantu, tapi membebankan dengan beban yang sangat berat. Bahkan berkali-kali lipat ia harus membayar pinjaman yang ia pinjam. Seharusnya tidak demikian. Seorang yang memberikan pinjaman, ia tahu bahwa yang meminjam itu memang membutuhkan. Yang meminjam itu tidak mampu, justru ia bantu. Ketika mampu nanti ia mengembalikan. Dan yakinlah semakin berkah hartanya kalau ia meminjamkan betul-betul untuk membantu saudara-saudaranya. Dikatakan oleh Allah pula, wa antasaddaqu khairul lakum. Semakin ia banyak memberikan bantuan kepada sahabatnya, semakin dilipat gandakan pahalanya di sisi Allah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya robbal alamin. Ustadz, dalam kondisi sistem keuangan yang konvensional seperti ini, di mana setiap transaksi rentan dengan riba, bagaimana caranya agar kita bisa terhindar dari riba, Ustadz? Alhamdulillah ada sistem namanya ekonomi syariah, dan pemerintah amat sangat menggalak. Disinilah secara pribadi tentu akan lebih menenangkan. Ada pilihan, ada opsi, ada alternatif yang bisa dijadikan acuan untuk kita. Ada perbankan syariah, ada ekonomi syariah, ada sistem pinjaman syariah, ada pegadaian syariah, ada transaksi-transaksi syariah. Bahkan sekarang ada halal lifestyle. Ada pula sekian banyak produk-produk syariah yang itu sesungguhnya adalah solusi agar terhindar dari riba. Jika manusia diberikan solusi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita mengambil kesempatan itu lebih sebaik-baiknya agar terasa rasa aman, agar rasa tenang. Karena ketika kita bertransaksi ekonomi, bukan hanya pertanggungan jawabnya di dunia, tetapi ada pertanggungan jawab di akhirat kelak. Mudah-mudahan ini betul-betul yang menjadi catatan. Ada juga
KNKS, Komite Nasional Keuangan Syariah, itu juga memudahkan kita untuk melakukan berbagai macam transaksi-transaksi ekonomi yang insya Allah terhindar dari riba. Ada yang mengatakan tidak mungkin. Insya Allah mungkin. Yang penting kita betul-betul ingin bukan menambah kekayaan kita dalam jumlah yang banyak, tapi yang kita inginkan adalah keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, banyak sekali cara atau solusi yang bisa dilakukan agar kita terhindar dari riba ya Ustadz, termasuk dari Komite Nasional Keuangan Syariah yang juga banyak sekali pinjaman yang bisa dilakukan oleh masyarakat ketika ingin meminjam uang yang tentu diawasi oleh OJK begitu, dan tidak percaya dengan banyak iming-iming memberikan WhatsApp atau mungkin SMS dari beberapa media yang tidak jelas begitu.